Selamat datang teman-teman di Palmera dengan saya Carlos nih. Hari ini podcast kita ada apa di Palmera, kedatangan dua jagoan komunikasi ya. Yang bukunya udah kelihatan di depan ya, dua pakar yang chill, tapi tiba-tiba pas action kok jadi nggak chill kayaknya. Kan biasa jaim. Ada Mbak Emma dan Mbak April. Hai Mbak. Halo. Apa kabar? Baik. Selamat datang di Palmera. Ini bagaimana kesan-kesan Palmeranya nih hari ini? Seru ya. Seru ya Palmera ya. Ini ruangannya juga seru. Aku baru tahu loh ada ini ya, tempat begini seru ya buat podcast, keren deh. Keren ya. Serius ya ternyata. Terus serius. Ini namanya juga kita kan mau mencoba-coba buat apa? Buku-buku self improvement tuh kita coba promosikan melalui podcast di Ada Apa di Palmera. Oke. Jadi kita udah ada beberapa episode juga kemarin yang sudah kita tag. Nah, beberapa yang ngomongin mental health, ada yang ngomongin keuangan dan segala macam. Nah, hari ini kita ngomongin komunikasi. Gitu. Variatif banget ya temanya. Variatif ya. banget. Seru. Nah, ini juga self help kan, apa aja bisa di ini kan, ditolong Di-help kan. ya. Di-help kan. Kayak tadi kan kamu cerita Mbak di TikTok, kamu kan lagi aktif di TikTok. Ternyata banyak penontonmu yang butuh bantuan cara kenalan ya kan. Cara belajar berkomunikasi kan gitu kan, kita juga bisa belajar kan. Betul. Gimana rasanya menjadi artis TikTok sekarang? Enggak sih belum, justru baru mulai banget, baru kayak berapa bulan kali ya? 3 bulan kali ya? 3 bulan karena disuruh-suruh sama dia gitu. Bagian nyuruh. Keren. Terus kenapa kan karena sebenarnya saya kan orang komunikasi. Yeah. Saya kan orang komunikasi. Jadi harus mempelajari semua platform komunikasi. Sebenarnya intinya sih gitu. TikTok itu kan salah satu platform komunikasi sebenarnya, sosial media yang kemudian menjadi marketplace ya. Iya. Dijualan. Yang kayak gitu. Nah, intinya sih itu. Jadi semua, karena saya juga sekalian kenalan deh ya, karena saya juga kan dosen, jadi saya perlu mengeksplorasi semua platform supaya saya juga bisa ngajarin mahasiswa saya gitu kan. Jadi kalau saya nggak punya pengetahuan tentang itu, tuh saya minta mereka bikin itu nggak tahu caranya gitu kan, jadinya nggak asik banget gitu ya. Jadi saya kan harus tahu juga ngetes caranya algoritma itu gimana sih konten yang berhasil itu seperti apa sih, lalu komunikasi yang disukai, yang tidak disukai itu apa sih gitu. Konten itu konten itu kan sebenarnya juga bentuk komunikasi gitu. Jadi betul. Jangan salah, konten itu banyak anak-anak komunikasi ya memang belajar juga gitu secara serius belajar itu. Kira-kira ntar ada teorinya kan pelan-pelan ya, apa udah mulai ada teori-teori berkomunikasi sosial media? Sedikit karena aku nggak mau menggurui ya. Yang pinter banyak gitu, aku sih cuma pengennya sharing aja gitu, ngobrol-ngobrol aja gitu, berbagi hal yang asik-asik aja gitu, nggak pengen ngajarin juga. Kalau teori mah belajar di kelas aja lah ya. Gitu ngapain gitu. Tapi kalau aku merhatiin TikToknya dia tuh ternyata memang komunikasi itu luas. Luas banget, dan memang betul tidak perlu harus ada teori-teori, tapi nyangkut aja ya. Kalau aku perhatiin nih. Mungkin benar atau salah aku nggak tahu deh, kayaknya gitu deh yang aku tangkap ya. Bener. Tapi emang belakangan ini sih kan trennya konten udah pasti, karena udah lama sosmed kan berkembang kan Mbak. Betul. Tapi sekarang yang makin bertambah itu live streaming. Nah, ini makanya langsung ngetes kan. Live streaming, tapi yang ya 2 platform besar lah buat live streaming, TikTok sama di YouTube. Makanya kan sekarang YouTuber live streamer itu sekarang banyak banget. Kalau dulu kan berfokusnya ke game. Jadi mereka sekarang yang karena kalau Mbak tahu ada yang namanya iShow Speed, dia tahu kan Mbak? Waktu itu ke Indonesia dia. Nah itu kan bentuk live streaming yang beda banget. Jadi dia kayak ngevlog tapi live. Iya, betul. Menarik ya? Iya menarik banget itu Mbak. Seru. Ternyata itu bisa menghasilkan sebuah pendapatan. Banyak ya yang hidup dari situ. Banyak banget. Terus sekarang kalau Indonesia tuh yang live streaming lagi terkenal tuh yang Reza Arab dan kawan-kawan. Dia udah bikin 3 season. Season pertama di rumah yang kecil banget, season kedua udah gede rumahnya karena penghasilannya banyak. Season yang baru ini gede lagi lebih gede karena katanya mereka mau pelihara gajah di rumahnya. Ya ampun. Jadi mereka live streaming kehidupan mereka 24 jam gitu Mbak. Di rumah itu mereka ngapain aja, terus ngundang tamu, malam tidur ditontonin orang. Iya. Dan itu yang nonton banyak Mbak. Gokil ya. Itu fenomenanya tuh sekarang lagi serunya tuh gitu Mbak. Jadi kita nggak public speakingnya itu udah beda gitu cara. Ini aku sebenarnya pengen tanyain tuh Mbak Ima, Mbak Bril.
public speaking yang dulu yang aku pelajarin kan dulu public speakingnya adalah yang ngomong di depan orang banyak nih. Tapi sekarang orang banyak kan dihitungnya pakai angka tuh. Ya. Kelihatannya 1000 viewers, pakai likes. Gimana? Kamu menanggapinya gimana fenomena ini, Mbak? Sebenarnya kalau secara teori ya, kita ngomongin teori ya. Kalau komunikasi pakai media itu sebenarnya komunikasi yang termediasi sebenarnya. Jadi nggak langsung ketemu audiensnya secara langsung kan sebenarnya. Jadi mungkin orang itu yang membedakan orang kenapa dia nggak takut kalau ngomong di sosial media gitu. Karena dia ngeliatin orangnya gitu. Nah dulu orang tuh sering berpikir yang jadi masalah itu adalah public speaking ketika kita menghadapi audiens yang live, yang hidup, yang emang banyak gitu. Kalau di sosial media ini saya rasa saya malah melihat banyak yang nggak bermasalah gitu, kayaknya mereka fine aja gitu ya ngadepin kamera, ya nggak sih? Betul. Lancar aja gitu. Tapi memang belum tentu juga ketika dia public speakingnya di real life gitu ya, belum tentu juga bisa selancar itu gitu. Jadi memang yang kalau kita ngomongnya soal audiensnya emang gede, jutaan orang gitu. Ya kan, ratusan juta juga bisa, tapi nggak kelihatan. Iya. Kalau beda kan, kalau kita semua segini doang tapi ngelihat gitu. Jadi kayaknya memang beda karakternya juga gitu. Waktu aku pernah ya, aku pernah nonton live-nya dia. Iya. Kamu ikutan live dong, Mbak? Oh iya, kapan-kapan ya. Iya, dia terinspirasi loh ini langsung ya. Dia kerjaannya cuma habis gini jorokin doang. Ngeselin. Dia pernah nonton ya live-nya dia, terus dia komen, emangnya komunikasi tuh perlu dipelajari ya? Gitu kan. Terus aku langsung nangkep gitu, kayak iya ya benar juga ya. Komunikasi itu harus dipelajari ya. Gimana kalau menurut kamu? Karena ada jurusannya berarti emang harus dipelajari. Nah, tapi apakah harus serius itu gitu dipelajari di kampus gitu? Iya harus, karena gini kan kalau kita cuma tahunya ngomong, komunikasi itu cuma ngomong gitu ya. Iya. Secara alamiah kita emang bisa ngomong. Betul. Tapi kan even orang nggak bisa ngomong juga sebenarnya bisa berkomunikasi harusnya gitu. Cuman kan gini, kalau komunikasi secara keilmuan kan belajarnya bukan cuma belajar ngomong, tapi banyak aspek komunikasi. Boleh ngomong sederhana aja ya. Kalau secara teori kan komunikasi itu sebenarnya proses pertukaran pesan gitu ya. Dan elemen-elemennya itu banyak gitu kok. Kalau pakai ada teori-teorinya. Dan masing-masing itu memang dipelajari berbeda-beda gitu loh. Ada teori-teorinya juga gitu. Ada caranya, ada karakternya. Ya sama sih. Sebagai sebuah keilmuan dia sangat luas gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin konteks ya. Konteks komunikasi misalnya interpersonal itu juga masalah lagi kan. Biasanya kalau ini urusannya berhubungannya sama psikologi gitu. Kalau belum lagi ngomongin komunikasi marketing, urusannya sama orang marketing. Jadi sebenarnya luas banget. Ya. Terus ngomongin teman apa DPR tadi kamu bilang komunikasi politik. Ya, komunikasi politik itu juga pembahasan komunikasi gitu. Terus ngomongin apa lah? Bisnis, komunikasi bisnis. Jadi sebagai ilmu komunikasi itu emang dibilangnya apa ya, multidisipliner atau apa ya. Jadi memang kayaknya masuk di mana-mana, di semua bidang keilmuan. Kedokteran aja sekarang juga ada gitu kan, ada komunikasinya gitu. Karena urusannya dengan biasanya untuk berkomunikasi dengan cuma pasien atau juga pelayanan biasanya. Jadi ada tuh kayak gitu. Jadi mungkin gini ya, mungkin semua orang kita bisa ngomong dari kecil udah bisa ngomong. Tapi belum tentu bisa berkomunikasi. Sedap. Betul. Benar gak? Poin benar, aku setuju Mbak Bril. Iya kan? Setuju. Semua orang mungkin bisa berkomunikasi. Yes. Tapi apakah komunikasinya itu sampai apa enggak? Tujuan komunikasinya itu sampai apa enggak? Itu yang membedakannya. Betul. Itu yang perlu dipelajari. Itu yang perlu dipelajari. Karena kan kalau ngomongin komunikasi itu proses pertukaran pesan. Yes. Jadi supaya kayak kita beli belanja online aja dong, kita pesan paketnya harus sampai. Kalau paketnya nggak sampai, berarti ada yang salah nih. Yeah. Salahnya di mana? Di prosesnya. Proses yang mana nih? Apakah kurirnya, atau apanya, atau pesanan kita? Nah itu. Jadi kalau dibilang semua orang bisa berkomunikasi, bisa. Tapi masalahnya sampai atau tidak, baik atau enggak komunikasinya, sehat atau enggak gitu, terus lancar atau enggak, chill atau enggak. Masuk Pak Eko. Makanya ini kan juga bentuk komunikasi dengan kita konten kayak gini kan.
Iya. Kita ada pesan yang mau kita sampaikan. Nice. Oke. Iya, pesan apa? Pesannya kan ini, kita kan mau membahas bukunya Mbak Emma sama Mbak Bril yang udah terbit 2023? 2002 Tahun lalu lah ya. 2024? 2002. Lupa loh. 2022 ya. 2023 ya. Terus gak ada yang ingat. Gimana sih jual? Oh iya 2024 benar. 2024. 2024. Baru ini baru Baru. banget. Coba lihat. Nih di keranjang kuning ada loh ini. Ini bukunya nih yang bikin ilustrasinya. Ya. Saya bagian ya cuap-cuapnya. Nah, lah buku ya. ini kan didesain berdua dengan tujuan sebenarnya apa Mbak pesannya? Media, berarti media pesan ini kan nggak hanya berkomunikasi melalui suara tapi bisa berkomunikasi melalui tulisan gitu kan? Iya. Apa enggak? Itu tadi. Iya ya. Jadi bentuk komunikasi kan ya? Iya, salah bentuk komunikasi ya. Bentuk komunikasi itu kan macam-macam. Selain lewat verbal, bisa juga lewat body language, bisa lewat tulisan, bahkan gambar Iya. atau suara. Jadi macam-macam. Di situ kita pengen nangkepnya di situ kayaknya ya. Iya, karena kan komunikasi tadi kita pikirnya bahwa semua orang bisa berkomunikasi, mikirnya gitu. Sehingga banyak orang merasa tidak perlu belajar berkomunikasi. Iya. Itu kan kemudian. Tapi faktanya banyak masalah di dunia ini terjadi karena komunikasi. Ya Makanya kan? kita pengen bikin komunikasi yang chill. Betul. Chill apa Sehingga- maksudnya apa nih? Chill tuh relax, nyaman. Tadi kan kita kan tadi sempat aku bahas ya. Komunikasi itu kan proses penyampaian pesan. Ya. Supaya pesannya nyampe gitu kan, banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu ya, harus dipelajari, dipastikan itu benar gitu, nggak ada hambatan. Nah, kalau hambatan komunikasi itu juga banyak. Biasanya ada yang sifatnya fisik, ada juga yang sifatnya psikologis. Nah, psikologis tuh biasanya misalnya insecure Oke. atau apalagi ya, Pemalu. apalagi misalnya ada yang punya masalah komunikasi nggak di sini? Ada yang biasanya Ngegas terus tuh apa tuh? Kan ada ya. Ada Kok gue orangnya salah terus ya ditangkap sama orang. Oh, Ya, gitu ternyata lah. aku tuh kalau ngomong ngegas. Ah. Itu apa tuh masuk juga masalah komunikasi kan? banyak. Jadi pokoknya banyak persoalan masalah-masalah di dunia ini gitu ya karena masalah komunikasi gitu. Terus kenapa chill ini? Karena sebenarnya ini kan untuk remaja sebenarnya. Ya. Bukan berarti cuma remaja tapi yang baca ya, karena banyak juga orang-orang tua yang ngerasa oh iya ya ternyata gue punya masalah banyak ya gitu. Nah, masalahnya remaja itu apa sih kalau di soal komunikasi? Banyak ya. Gitu. Di soal komunikasi tadi Bril juga bilang bukan cuma komunikasi yang sifatnya verbal, tapi non verbal misalnya gitu. Terus kalau misalnya kalau di saya deh, saya kan ngajar ya, saya punya mahasiswa. Kalau mahasiswa saya itu masalahnya misalnya gini, menyampaikan pesan secara terstruktur, secara lisan ataupun tulisan. Jadi itu kan komunikasi juga. Menulis itu kan komunikasi ya. Jadi mereka sulit membuat tulisan yang terstruktur atau berbicara yang terstruktur gitu. Misalnya ngadepin dosen mau ngomong ini susah banget, atau mau diskusi ditanyain pendapatnya susah banget untuk menyampaikannya gitu. Banyak hal lah gitu. Jadi banyak deh emang persoalan-persoalan Struktur itu komunikasi. seperti apa Mbak contohnya Mbak? Terstruktur tuh gini ya, kalau sederhananya kalau kita dulu belajar apa sih bahasa Indonesia ada apa? Subjek, predikat, objek gitu ya. Itu yang sederhana banget gitu. Kan itu aja perlu lengkap ya supaya orang paham gitu kan. Kalau secara itu nggak lengkap aja itu bisa jadi masalah gitu ya misalnya. Terus kalau ngomong atau misalnya kalau tadi ngomongin terstruktur atau nggak terstruktur ya. Jadi kadang-kadang ya itu tadi yang paling sederhana strukturnya aja terpenuhi atau enggak gitu. Kalau ngomong nulis esai itu juga ada sistematika penulisannya tersendiri. Nah, kayak gitu. Itu kan ada struktur, ada susunan yang harus dipenuhi gitu lah katakan. Misalnya kalau struktur yang sederhana tadi SPOK gitu ya. Berarti subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau ke pasar, gitu kan. Kalau dibalik, kalau strukturnya beda gimana? Kalau nggak terstruktur, ke pasar saya mau itu aja kan udah beda, udah
pemaknaannya bisa beda. Tapi soal terstruktur tuh kayaknya ya dihubungkan dengan anak-anak semakin kesini. Tapi anak-anak semakin kesini, aku merhatiin anakku. Oke. WA, kirim WA gitu ya. Kadang-kadang tuh ini ngomongin apa ya sebenarnya nih, anakku nanya apa ya, mana subjeknya, mana titik komanya, mau apa sebenarnya, dia sebenarnya mau izin pergi kemana, tapi karena aku nggak ngerti apakah ini habit yang anak-anak sekarang terjadi atau kasus aja, aku nggak ngerti deh. Jadi balik lagi ke struktur, betapa pentingnya kita mau. Contohnya apa, Babril, yang Babril bingung dari anakmu apa, dia ngomong apa contohnya? Misalnya yang kamu nangkapnya salah ternyata gitu ya. Apa ya? Ibu pergi, misalnya gitu ya. Ibu pergi. Oke. Itu tanpa tanda tanya, tanpa tanda. Dia nanya atau nyuruh aku pergi gitu, atau memastikan. Kalau bayangan aku, ibu kemana? Kok kosong rumah misalnya gitu ya. Mungkin buat dia terlalu panjang karena anak sekarang kan terlalu terbiasa singkat ya. Ibu KMN gitu. Ini apa sih, ibu pergi kemana gitu. Ya gitulah contohnya. Dapa. Atau kalau oke tuh oke gitu kan, kak gitu kan. Itu banget lah ya. Tapi itu loh, kadang-kadang kan mereka juga tanda baca salah gitu, atau nggak ada tanda baca gitu. Kalau buat generasi yang lebih tua itu kan penting ya, tanda baca gitu-gitu. Terus kalau di generasi muda tuh kayaknya katanya nih, aku nggak tahu sih benar apa enggak, nih banyak teman-teman yang jauh lebih muda. Katanya kalau nulis pesan tuh jangan pakai tanda tanya gitu. Terus katanya nggak boleh pakai caps lock gitu. Ya kan, terus nggak boleh huruf besar di awal kata. Gimana sih gitu? Kalau kita kan di zaman dulu diajarinnya setelah titik huruf besar. Atau mungkin mereka maunya chill ya. Ya gitu. Balik lagi. Tapi sebenarnya gak chill malahan ya. Atau gak tahu deh. Gak tahu dah. Makanya gitu. Susah juga sih ya kalau komunikasi melalui pesan online gitu. Aku juga merasakan sih ya soalnya. Aku merasa. Kayak aku pernah ada misalkan ngomong kayak misalkan kayak lu mau kopi enggak? Kan. Kopi enggak? Misalkan kopi cuma, gitu. Kopi gitu atau kopi enggak atau udah ngopi. Padahal itu nanya tapi kan dia pikir lu udah ngopi gitu. Padahal di kita kan ada nadanya nih, intonasinya, tapi begitu sampai pesan sampai orang kan bisa salah nangkep. Gitu. Jadi komunikasi lewat teks itu berbeda ya dengan komunikasi verbal ya. Iya. Makanya jadi banyak jadi komunikasi itu kan gini ya, ada konteksnya. Konteks itu menentukan konten. Gitu. Jadi konteksnya di mana biasanya? Konteksnya kalau kita bicara konteks itu misalnya di kelas ya. Berarti konteksnya di kelas misalnya sama dosen, sama guru, itu kan kamu pasti beda komunikasinya sama ke teman kamu gitu kan. Itu kontennya jadi berbeda. Kontennya dalam hal ini bahasanya, cara bahasanya. Nggak mungkin kan kita bilang ke guru kita, ke dosen kita, gue mau ini pak, gitu. Ya kan, itu kan kontennya menjadi begitu pesannya. Gitu. Terus misalnya konteks lain di perusahaan, ya kan, di perusahaan juga banyak yang nanya kan nih gimana sih caranya harus yang benar komunikasi di perusahaan. Ya tergantung konteksnya apa. Kalau misalnya biasanya kalau konteksnya perusahaan, konteksnya bisa jadi antara teman kerja, itu juga jadi konteks. Itu kan juga jadi kemudian menentukan kontennya harus seperti apa. Gitu kalau yang sederhananya sih gitu. Jadi penting banget tuh tahu konteksnya apa, kontennya apa. Terus yang paling keren kalau kita bisa chill di semua konteks. Gitu. Keren gak? Keren. Apalagi kalau udah mau ada emot-emot gitu kan. Ada ketawa kan sekarang berkembang terus ya. Ya, itu kan konteksnya di ini kan, di apa namanya? Chat gitu ya. Di chat ketawa misalkan jadi hahaha. Ang. WK. Ada WK ada wok. Beda-beda itu artinya loh. Gitu. Iya, Mbak. Kalau ada haha tapi huruf gede semua. Tapi huruf gede semua tuh berarti ngakak tuh kayaknya nih. Terus emotikonnya kalau dibuat di anak muda merasanya itu ketawa, terus ternyata di yang tua menanggapnya tuh nangis. Kacau kan ya? Kok marah sih gitu? Kok kan ketawa? Komunikasi itu gila. Tapi kadang-kadang kita pun yang muda juga kalau misalkan maaf ya. Aku muda. Gitu ya. Misalkan yang lebih tua dari aku, baca chat mereka tuh ya kayak ngerasa
Ya, Ini ya. gitu. Sama juga kita mungkin Mbak. Udah Betul, itu kan. betul, betul, Maksudnya betul. apa? Aku juga kalau misalkan terima yang misalkan mamaku lah, mamaku chat apa gitu. Cuma ya. Ya, betul. Aku sependapat tuh. Jadi memang aku tuh berpendapat komunikasi itu adalah sebuah ilmu yang harus dipelajari sampai kapanpun. Umur hidup. Nggak hanya anak kecil ke orang tua, remaja ke orang tua juga. Yes, benar. Ya, Bahkan karena, sesimpel chat aja itu kita ya perlu pelajarin gitu kan, supaya kita nggak baper kan. betul. Oh saya ngajarinnya gini, kamu tulis anjing titik, baca deh anjing. Anjing pakai tanda seru, baca deh. Anjing. Ya kan Beda itu kan? aja udah beda gitu. Iya. Kayak gitu kan sebenarnya sederhana ya kelihatannya, cuman kurang tanda baca tapi ngeselin gitu dampaknya itu. Sangat. Apalagi Beda kalau arti. profesional, misalnya kita chatnya bentuknya profesional gitu, Oh, itu itu. kadang-kadang kita Lain ngerasa lagi juga tuh, kayak, betul. Lain lagi. aduh, apalagi kalau misalkan sama klien misalkan, ya tunggu sebentar ya Mbak, tapi tunggu sebentar kan kalau kita ngomong tunggu sebentar nih, tapi tunggu sebentarnya bisa 2 Bisa 2 bulan, hari, 2 2 hari, bulan. seminggu, 2 minggu. Iya. Gitu kan. Iya. Gitu-gitu Ya itu kan. yang aku bilang konteksnya. Kita harus tahu konteksnya. Karena dari tahu kalau kita sadar konteksnya spesifik, maksudnya beda, kita pasti akan menyesuaikan kontennya. Ya kalau di platform kan juga gitu. Kamu main di TikTok beda, main sama IG itu konteksnya beda. Ruangnya beda, sehingga kontennya berbeda. Tapi kalau lewat chat kita kalau berhubungan sama misalkan profesional atau pekerjaan gitu Mbak, baiknya strukturnya gimana Mbak? Apa kita perlu ada menyapa dulu dan memberikan semoga harimu bahagia, atau semoga kamu sedang dalam keadaan sehat Mas Mbak gitu. Apakah kita perlu sampai segitunya atau Kalau Dilihat. enggak, kalau secara teori gini kan kamu ngomongin pertanyaan di kantor Profesional. ya, profesional ya. Lihat sekali lagi saya bilangnya lihat konteks ya. Konteks itu bisa macam-macam. Mungkin budayanya juga, budaya kantor atau kalau apa. budayanya apa? Kalau misalnya kayak di sini ya orang-orang media, culture orang media kan emang cair, terus santai, gitu kan bisa gitu. Nah makanya kita harus tahu mereka cara ngobrolnya gimana, jadi bisa jangan so asik gitu. Ya. Ya kan gitu. Sebaliknya kalau misalnya culture-nya perusahaannya atau lebih kayak yang serius di perbankan ya biasanya gitu kan, atau gimana yang memang secara pergaulannya tuh emang sopan santun aja gitu ya kan, kita nggak mungkin bilang tiba-tiba Pak misalnya apalah gitu ya yang nggak pakai basa-basi gitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi dilihat dulu lah konteksnya apa. Dan kalau sebagai pendatang ya harus observe kan. Ya betul. Iya itu dulu. Jadi pas datang lihat dulu, oh ini kayaknya gini nih gitu. Biasanya sih kan gitu. Dan kalau anak baru ada yang baru hari pertama loh kerja di sini. Biasanya kan juga dikasih tahu kan, misalnya di sini caranya panggilan satu sama lain, misalnya boleh manggil Mbak. Ya kan? Kalau di tempat lain belum tentu. Tempat lain. Lo enak aja manggil gue Mbak, keplak lo gitu kan. Gitu. Ada orang yang marah dipanggil Mas, maunya Bapak gitu kan. Padahal gitu kan masih muda. Gitu-gitu sih. Mesti lihat konteksnya, Karl. Sulit juga sih emang. Emang iya sih ya. Komunikasi itu dua arah ya, kita memperhatikan, kita pun juga ngomong gitu nanti kan dengan melihat, mendengar, gitu kan, meresapi itu sekeliling kita seperti apa gitu kan. Tapi kadang-kadang itu yang kelewat nggak sih Mbak, yang karena kita kebiasaan ngomong, jadi si mendengarkan dan memperhatikan itu yang jadi terlewat gitu, karena kita udah merasakan ya kita kan orang pertama yang memprioritaskan diri kita gitu Mbak, ya kan masih dong. Jadi kan ya udah karena gue ngomongnya mau gini nih, yang cara gue ngomongnya misalkan rada tinggi nadanya, tapi ternyata orang di sekeliling kita kurang nyaman, itu berarti kan bisa jadi kita apakah kita kurang perhatian dengan sekitar atau kurang mendengar sekitar. Gimana Mbak? Menurutmu gimana Mbak? Ini sebenarnya yang ironis ya. Kita punya satu mulut, dua telinga. Harusnya kita lebih banyak dengerin daripada ngomong. Tapi faktanya kan kebalikan. Kita lebih sering. Apa karena mulut kalau buka lebih lebar daripada lubang telinga? Ya nggak tahu. Apa kalau telinganya ketutup gitu ya. Gitu. Tapi gitu sih intinya. Jadi biasanya lebih seneng ngomong ya jadinya orang tuh emang lebih seneng ngomong. Karena lebih seneng didengar biasanya. Tapi orang sulit mendengar biasanya. Makanya ada yang namanya active listening kan. Ya.
bukan hearing ya. Kalau Listening. hearing kan cuma dengar gitu. Anak sastra Inggris bener nggak? Ada sastra beda kan bedanya listening sama hearing? Oh, tengok-tengokan. Soalnya kalau listening itu kan ada prosesnya, nggak cuma dengar tapi juga ada proses memilih informasi, memilah informasi, mengolah informasi gitu ya. Jadi kita masuk, kita olah dulu, selalu kita merespons gitu. Nah, jarang orang yang betah untuk melakukan itu. Atau kalau misalkan padahal kita udah betah nih, kita benar-benar perhatikan, mendengarkan, tapi orang lain ngerasanya, wah ini orang gak nyimak nih, wah ini orang kayaknya lagi bete nih, diem aja, malah disuruh, lu diem aja, lu ngomong dong, ngomong gitu kan. Kita lagi perhatikan, jadi kan karena juga salah paham orang lain kan juga bisa kan Mbak. Lucu Tapi juga sih. kebanyakannya juga gini juga ya. Kita tuh ada kecenderungan untuk ketika lawan bicara kita ngomong, kita tuh mikirin jawabannya. Iya. Jadi Emang seharusnya nggak? Seharusnya iya apa nggak? Saya nggak tahu secara teori ya, tapi idealnya seharusnya kita tuh ada kecenderungan buat cepet-cepet jawab karena kita gini, orang lawan kita belum selesai ngomong, kita udah nyariin jawaban. Oh dia kan maunya ngomong ini nih, sehingga langsung di counter atau langsung dijawab. Padahal idealnya kayaknya nih seharusnya didengarkan dulu sampai selesai. Kita nggak perlu juga menyiapkan jawaban, tapi kita tahu nih dia maksudnya ini. Sehingga kita meresponnya dari omongannya, bukan dari yang kita pikirkan. Gitu nggak sih? Iya. Ya kan, karena kebanyakan kita. Soulful banget. Apa tadi tiba-tiba soal hening? Aku bingung. Karena kita tuh kebanyakan gitu kan. Ketika orang ngomong tuh kita masa sih enggak, dalam hati gitu. Ketika dia belum selesai ngomong, enggak lu tuh gini, lu gini. Tapi sebenarnya kalau jika kita mendengarkan dulu, dia selesai, maksud lu tuh ini. Sehingga kita meresponnya dari yang diomongin. Kayaknya gitu ya. Ya, kita tuh suka reaktif. Reaktif ya. Reaktif tuh beda sama responsif. Ya, kalau reaktif tuh kan iya langsung bereaksi aja gitu, nggak pakai mikir-mikir lagi, nggak pakai diproses dulu. Jadi orang bilang gini langsung pengen ngegas aja, langsung nggak ini gitu. Kalau responsif kan tadi saya bilang, kalau responsif tuh ada proses mendengarnya, memilah informasi, terus memikirkan gitu. Ada proses pengolahannya lah. Jadi kita kadang-kadang menunda reaksi. Menunda reaksi ya. Gitu kan. Nah, kalau tadi yang konteksnya Mbak Bril bilang juga tuh gini, orang tuh kalau ngobrol, ini sering kali terjadi di kampus, di kelas. Kalau kita murid-murid atau apa gitu kan suka tegang ya atau mahasiswa. Jadi kalau ditanya itu bukan dengerin dulu, tapi dia udah mikirin, gue mesti jawab apa. Gitu kan, gue mesti jawab apa tuh, takut. Padahal ya dengerin aja gitu. Nah terus biasanya kan ketika kita mendengar terus memberi waktu untuk diri kita memikirkan itu, terus menjawab, itu jawabannya kan jadi lebih bener gitu kadang-kadang. Ketimbang kita orang ngomong ini langsung samber. Orang tuh kadang-kadang suka takut dibilang bego sih kalau nggak bisa jawab gitu. Kayaknya gitu. Padahal boleh loh. Misalnya saya nanya gitu ya. Terus kamu nggak paham sama pertanyaan saya. Kamu boleh loh bilang, boleh nggak diulang lagi pertanyaan? Begini nggak maksudnya? Maksudnya mengulang pertanyaan itu kan bagus ya, supaya nggak salah paham gitu. Dan itu boleh gitu. Dan tapi seringkali orang takut gitu. Takut tuh kalau ditanya nggak bisa jawab tuh takutnya itu tadi. Sama halnya orang tuh suka takut bertanya karena takut dianggap bodoh kalau bertanya. Padahal kalau dari pertanyaan itu kan justru banyak lahir ya kan, yang justru yang banyak hal gitu kan. Nah terus tapi kan pertanyaannya gimana caranya kita membuat pertanyaan yang bisa memancing gitu kan, sebenarnya gitu. Nah itu yang perlu dipelajarin. Dan di situ dibahas semua di buku ini. Iya gitu. Komunikasi chill. Padahal kalau lihat ini kita obrolin mungkin yang dengar-dengar ini kayak sulit juga ya berkomunikasi ya. Sebenarnya enggak kan sebenarnya kan? Enggak. Komunikasi itu kan skill. Skill, yes. Setuju. Seperti semua skill lainnya, dia bisa dipelajari. Bisa diasah. Ya kan? Sama aja gitu. Bukan bakat loh ya. Ya bahwa bakat berperan juga ya. Ada aja. Tapi kalau dia namanya skill berarti semua orang harusnya bisa menguasai. Tergantung dia mau sampai mana kelasnya. Sama sampai cukup yang biasa-biasa aja
atau advance atau lebih-lebih lagi kan tergantung. Boleh nambahin, di buku ini tuh kita tidak mengajarkan menjadi juru bicara yang handal. Jadi kan kebanyakan kalau kita ngomongin komunikasi, yang di pikiran kita tuh bagaimana jadi public speaking. Itu perlu, itu bagus untuk menguasai itu. Tapi di buku ini bukan itu sih intinya. Intinya kalau aku tangkap, aku ketika mengerjakan itu adalah bagaimana kita menyelesaikan hambatan-hambatan komunikasi kita yang bisa saja kita sadar atau tidak sadar ada di kita, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lebih rileks, dengan lebih santai. Kita nggak baperan, kita nggak ngegas, kita nggak salah sambung, nggak miskom. Bagaimana caranya? Selesaikan dulu masalah-masalah komunikasinya. Wow. Iya, jadi setuju sih. Tadi jadi chillnya itu prasyaratnya sebenarnya gitu loh. Kalau chillnya terpenuhi, mau konteksnya apapun, public speaking atau pergaulan atau di mana di komunikasi konteks lainnya, itu kalau kitanya chill, kitanya sudah merasa nyaman gitu, biasanya komunikasinya juga lancar gitu. Jadi kalau ngomongin public speaking kan kadang-kadang kita cuma diajarin cuman deliverynya ya, gimana caranya, posisinya gini-gini, enggak, tapi ada masalah yang harus ada hambatan nggak komunikasi kamu? Misalnya kamu insecure nggak sih sebenarnya gitu? Kalau memang kamu orang yang insecure, kemudian kamu kan jadi takut misalnya untuk ngomong. Nah, insecure-nya itu harus diatasi. Betul. Gimana? Banyak orang nggak pede ngomong karena, aduh gue tuh introvert. Oke. Banyak banget gitu kan. Aduh gue introvert, gue nggak suka gaul, gue nggak jago ngomong, gue nggak jago basa-basi. Itu benar apa enggak tuh? Label seperti itu. Apakah itu berdampak pada cara kita berkomunikasi? Ternyata iya. Oh ya? Jadi sehingga banyak public pembicara umum itu introvert loh. Saya. Ya kan? Kamu introvert kan ya? Oh iya. Ini saya diem aja deh. Banyak sekali pembicara handal itu ternyata introvert. Sehingga introvert itu bukan alasan untuk kita tidak jago berbicara, berkomunikasi. Kayaknya gitu. Diselesaikan dulu tuh introvertnya kenapa? Oke nggak sih introvert? Oke aja. Tapi asal kita sadar, saya udah kehabisan energi nih. Introvert ya, baterainya udah habis nih. Saya stop dulu deh. Misalnya kayak gitu. Nanti saya tampil lagi. Misalnya itu, sehingga ketika dia tampil dengan baterai yang penuh, dengan kepercayaan diri penuh, bukan karena introvertnya. Misalnya udah chill. Tampilnya chill, santai, relax. Relax itu yang utama sebenarnya emang. Kalau coba deh kamu kalau relax itu ya emang segalanya jadi lebih mudah gitu. Dan untuk relax itu memang perlu diupayakan gitu gitu. Kadang-kadang nggak santai. Kita suka lihat kan ada orang-orang yang kayaknya nggak pernah merasa terhambat gitu ya dalam berbagai situasi. Kayaknya bisa aja ya ngomong ketemu siapa aja, ketemu orang baru kayaknya ngoceh aja ini gitu. Basa-basinya oke. Lalu ketika dia harus mendadak diminta ngomong di depan publik terus dia oke gitu. Atau ketika dia ketemu orang baru atau apa, kayaknya dia udah ngalir aja, udah chill itu karena dia memang secara pribadinya dia memang tidak punya hambatan gitu. Udah relax gitu. Dia biasanya relax ya gitu. Aku kalau ngonten aku jarang edit. Jadi one take oke aja. Terus ngomong-ngomong aja gitu-gitu, ngomong-ngomong gitu. Ya memang santai, tapi nggak semua. Maksudnya itu kan nggak susah juga gitu ya. Gitu. Saya nggak bilang itu mudah gitu. Kita mungkin karena bukan cuma karena saya misalnya anak komunikasi, enggak gitu. Anak komunikasi juga banyak masalahnya dengan komunikasi justru. Berarti kan masalahnya itu tadi, apakah saya merasa chill, merasa relax gitu. Saya nggak takut gitu loh. Saya nggak takut untuk ngomong, saya nggak takut malu, saya nggak takut salah, saya nggak terlalu khawatir orang mau menilai saya seperti apa. Nah itu sebenarnya hambatan komunikasi itu seringkali gitu tuh, makanya kita takut tuh, karena kita takut dijudge, terus kita takut dianggap jelek, lalu takut salah,
Lalu banyaklah ketakutan-ketakutan itu. Nah, ketakutan-ketakutan itu ya itu adalah penghalang hambatan komunikasi. Ya itu dulu yang mesti dicilin gitu. Tadi yang Bril bilang itu. Makanya kalau orang mau public speaking kan biasanya suka dia udah aduh gue takut nih orang ngeliatin gue gitu. Padahal orang ya emang harus ngeliatin, orang dia nungguin kan, kamu speakernya berarti kan orang nungguin gitu ya. Bukan yang menghakimi kamu, emang nungguin kamu mau ngomong apa gitu. Sebenarnya kan gitu. Cuman karena kita nggak chill, kita ngerasa orang tuh nungguin gue jatuh ya. Orang tuh nungguin ada di sini ya berarti ya, ada di kepala kita ya. Orang tuh nungguin gue ngomong salah ya gitu. Padahal gitu loh. juga Padahal enggak ya, emang kamu mau ngomong kok ya ditungguin omongan kamu ya. Masa orang malah aneh kalau misalnya kita mau ngomong terus nggak ada yang ngeliatin kita semua, kan aneh ya gitu. Nah itu kondisi itu adanya biasanya di kepala kita takut. Benar. Ini aku rasain ketika pertama kali aku mulai ada banyak konten di depan kamera. Rasanya tidak nyaman jujur kalau saya. Mungkin beberapa orang nyaman tapi saya nggak nyaman karena nggak dapat hype yang nonton gitu kan Mbak. Penontonnya kan nggak tahu jadi kita siapa. Jadi kayak one way aja kan. One way aja gitu ya. Monolog aja gitu kan. Tapi ya benar sih, aku setuju sih tadi Mbak Emma kan juga mention emang ini ya perlu diasah, ini komunikasi kan hal yang perlu diasah, semua orang bisa pelajari ya salah di awal ya nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau dulu awal-awal aku pas pertama kali coba konten depan kamera tuh rasanya kayak nggak asik gitu, kayak rasanya kayak nggak seru ya ngonten di depan kamera. Nggak ada gregetnya iya, gitu ya. Tapi sebaliknya ada orang yang banyak malah seneng ngomong di karena lebih bebas ya. Bebas itu tadi kan nggak ngerasa nggak ada yang nontonin, nggak ada yang ngeliatin. Padahal yang nontonin sejuta orang gitu padahal. Nah itu makanya orang banyak kepleset di sosial media tuh gitu kan. Karena ngerasa orang nggak lihat, ngerasa orang tuh nggak menjangkau dia gitu. Padahal saat langsung kan satu posting gitu, satu salah kata aja udah kelar. Kalau kita interaksi langsung malah nggak apa-apa gitu ya. Salah kita masih bilang gitu, masih ada gesturnya yang bisa nih. Kalau di medsos media kan susah bener. Justru lebih parah sih sebenarnya kalau menurut aku ya, lebih mengerikan sih di berkomunikasi di situ tuh lebih mengerikan karena kita nggak tahu siapa yang ada di situ ya. Bener. Betul. Dan makanya hati-hati banget aku kalau di itu ya. Dan semua orang kan di sosmed kan lebih mudah mengeluarkan hujatan. Iya. Gitu kan. Itu yang juga jadi kadang-kadang mental banyak orang kan kena ya Mbak karena hujatan lewat ketikan itu kan. Itu banyak yang sadis loh. Sadis gitu kan. Kalau di Korea kan beberapa paling kelihatan tuh yang di Korea atau idol Korea terima hujatan lewat sosial media ya kan. Ujung-ujungnya ya nggak bisa hidup tenang, bahkan sampai tragis berujungnya. Makanya kalau nggak siap jangan deh sebenarnya. Makanya kan kalau anak-anak masih remaja, masih di bawah umur ya kan juga dibatasi sebaiknya tidak menggunakan sosial media dari untungnya karena itu kita nggak pernah tahu siapa yang ada di situ gitu loh. Terus reaksinya seperti apa kita nggak tahu. Gitu. Jadi di situ juga ada caranya ya, cara di bukunya. Masuk lagi nih di bukunya. Jadi bagaimana menghadapi ya sosial media ini, bersosial media itu gimana sih, banyak tekanan-tekanan, apa yang harus kamu lakukan untuk melindungi diri kamu dari situasi yang menekan inilah gitu. Kan banyak yang stres loh, orang banyak yang dibully kan di situ banyak banget. Aduh, itu sadis loh di sosial media tuh bulinya. Nah, itu baru pembulian yang bentukannya konten. Yang lebih unik lagi Mbak, komunikasi di dalam game, sebuah game. Nah, gimana tuh? Misalkan kamu gamer kan? Iya, misalkan kayak kita sebut game-game gede yang range usia usernya tuh gede dari anak-anak sampai orang dewasa ada. Misalkan kita ngomong Mobile Legend, terus sekarang yang lagi hype Roblox. Itu kan. Itu kan orang-orang kan bisa hate speech, ya bisa berkomunikasi tapi yang keluar adalah hujatan itu paling pertama karena mereka merasa tim gue beban ini kan ngomongnya kan. Jadi si yang tadinya merasa gue pengen main buat fun tapi ada orang lain main pengen serius tuh kan pengen menang, akhirnya komunikasi kan jadi nggak berjalan karena dia ngomong hal-hal yang si dia itu nggak pengen ke pressure jadinya kayak udah lalu ini Mbak ini ironi banget Mbak. Jadi kalau di game itu tuh dia
saking pengennya menang ya, ada salah satu orang atau dua orang pengennya menang, dan ada satu beban ya, kita sebutannya beban kalau di game tuh. Beban itu dia bisa dikata-katain sampai parah banget, Mbak. Oh ya? Gimana ya, aku ngomong ntar di sensor aja ya. Kalau misalnya terlalu bisa dikatain, ini maaf nih, ibu lu pelacur, tiba-tiba ngomong gitu di chat, Mbak. Padahal sambil lagi main game konteksnya. Oke. Ya, terus mereka ngomongnya dengan santai-santai gitu loh. Santai, iya. Iya. Ibu lu pelacur misalkan, atau lu anak setan misalkan gitu. Saking Itu masih bagus tuh anak setan. jadi parah ya, nggak boleh nih, tadi sensor aja ya. Gak apa-apa, itu emang kenyataan. Gak apa-apa. Oh, tapi itu sampai gitu ya. Dan masalahnya itu kan game itu Kasar kan, ya. iya, dan dipakai sama segala jenis usia. Iya, Anak-anak tuh itu pakai benar, buat main benar. game. Dan kadang-kadang beberapa anak-anak itu takutnya mentalnya udah kena tanpa kita orang tua sadari. Iya, karena betul. keseringan main game, mungkin kita ngeliatnya asik ya, main game seru nih. Tapi ternyata dia membaca komentar-komentar yang Iya loh, itu kita aja orang dewasa kalau misalnya ada yang komen sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita, Iya. itu kita down loh. Ya kan? Ya nggak sih gitu, langsung kena kok dia mental komennya banget ya. gini sih gitu. Ya emang ya kan gitu, kok dia bisa ngomong gitu. Kadang-kadang makanya kalau saya pikir kalau emang nggak kuat gitu ya untuk menghadapi reaksi orang yang unpredictable gitu kan, emang banyak banget, kita kan nggak tahu siapa yang mau masuk ke ini kita gitu kan. Ya matiin aja komennya gitu. Kalau itu salah satunya gitu. Iya, Emang karena kan kita nggak bisa mengontrol. bener. Ya kan emang kita bisa mengendalikan. Orang Kamu misalnya lain kamu nggak gitu. suka ngeliat aku gitu. Emang aku bisa mengendalikan pikiran kamu untuk jadiin suka sama aku kan nggak bisa. Kita cuma bisa ngontrol yang ada di dalam diri kita kan. Gitu. Nggak bisa ngontrol orang gitu. Iya Mau kita ngomong yang lucu tadi sosial media tuh ya, mau kita bener aja, ada aja orang yang hate. Ada aja yang salah. Apalagi salah. Setuju. Niatnya baik, tapi orang nangkapnya beda. Iya. Padahal kalau misalkan secara struktur komunikasi mungkin udah bagus gitu ya. Iya. Nah, itu SPOK lah ya. Nah itu namanya ini perbedaan ininya, Ya, perbedaan caranya, orang kan beda-beda namanya komunikasi kan, Ya, proses. Jadi nggak tahu salahnya di mana tuh. Jadi bisa di sayanya, bisa di penerimanya, bisa di prosesnya. Bisa. Jadi banyak kenapa perlu komunikasi itu luas banget. Seneng sih sebenarnya kalau mau masuk komunikasi gitu ya. Sebenarnya anak komunikasi itu sekarang itu semua perusahaan nggak ada yang nggak punya divisi komunikasi. Oh iya jelas. Jadi sebenarnya secara peluang harusnya anak komunikasi itu lebar ya peluangnya untuk berkarir. Iya, gitu. ada bisa PR. Iya kan, kalau dulu kita mikirnya cuma PR gitu ya, PR atau di media gitu ya. Sekarang kan banyak, semua perusahaan punya divisi sosial media. Betul, gitu. di sosial media sendiri ada masing-masingnya Iya, lagi. lagi. Gitu. Content Banyak kreator, banget. ada kayak spesialis, ada apa-apa. Mm-mm. Dan ternyata anak komunikasi begitu. Anak komunikasi kerjaannya gitu. Makanya saya di sini juga saya pakai ngomongin komunikasi ya. Idih. Boleh ya ke TikTok saya. Kamu kalau mau follow boleh loh. Saya mau follow di mana ya, Mak, kalau mau follow? Mbak Ems. Ems. Ya, Mbak Ems. Mbak Ems. MBAKMS. Mbak Ems. Mbak Ems. Mbak Ems. Mbak Ems. Bisa follow di TikTok. Mbak Bril juga main TikTok dong. Enggak. Ada dia. Ada, tapi aku TikTok. tidak seaktif emang. Ya dia kerjaannya belum gitu. belum terlalu aktif. Tapi kayaknya mulai tertarik ya. Dia tuh art kan. Anaknya art banget. Seniman. Jadi dia tuh, aku bilang, oh kamu bikin dong kayak DIY. Gue tuh suka Masih nontonin nyari ini apa DIY nih loh, aku gue. niche-nya nih. Beneran seneng banget. Seru lah. Semoga lancar dengan kegiatan barunya ya Mbak Emma ya. Dengan TikToknya, dunia TikToknya. Nanti teman-teman juga kalau misalkan ingin baca buku karyanya Mbak Emma dan Mbak Bril, bisa dapetin toko buku Gramedia terdekat. Intinya adalah aku yang aku garis bawahi dari obrolan panjang kita adalah yang penting adalah chill-nya dulu. Kalau kita udah nyaman, kita udah chill, mau berkomunikasi di manapun dengan siapapun, kayaknya bisa ya. Bisa. Bukan gampang ya. Lancar. Lancar. Iya. Terakhir apa dia mau disampaikan nggak ke teman-teman?
yang di Palmerah nih, teman-teman di Palmerah. Mungkin kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih? Yang mana sih? Caelah, teman-teman di Palmerah. Ya, Gini aja nih ke kamera. Sekarang mau ngomongin apa gitu, pesan-pesan, atau kamu ngomongin ke followersmu di TikTok juga boleh. Bicil. Bicil deh gitu aja. Iya, gini deh, ngomong apa ya? Kok. Aku mau ngomong gini. Banyak tadi aku bilang banyak sekali permasalahan di dunia ini yang bersumber dari komunikasi yang gak lancar. Jadi kalau emang hari ini kita merasa kita punya hambatan komunikasi, ya kita harus berusaha mengatasi itu gitu. Kita nggak bisa berharap bahwa semua orang ngertiin kita. Gitu. Kita juga harus belajar ngertiin orang gitu. Karena tadi seperti Carlos bilang juga, komunikasi itu nggak cuma satu arah. Ada orang yang ya kan, ada kita nggak kalau satu arah cuma monolog ya, Bo. Gitu. Jadi kalau buat saya sih komunikasi itu adalah proses belajar yang terus menerus. Jadi nggak ada tuh ceritanya orang yang sudah sangat expert berkomunikasi gitu. Ya pasti ada aja kepleset atau kesandungnya gitu karena soal komunikasi. Gitu. Mbak Bril mau nambahin? Cukup Sudah diwakilkan. Jangan lupa sepakat, nanti saya sepakat. bukunya beli di Keranjang Kuning ya Mbak Emma ya. Iya. Bukunya di Keranjang Kuning. Terima kasih ya teman-teman juga yang di TikTok. Caelah. Next apa nih proyeknya ke depan? Apakah mau ada promo buku atau kita mau ada event-event? Boleh. Aku sih pengen nawarin buku ke penerbit. Mau bikin buku lagi pengen nih? nawarin judul buku baru masih tentang komunikasi. Tapi kalau diterima. Sedikit dong, apa yang mau dibuat nih, sedikit aja. Apa ya kemarin tuh aku Masih sama Mbak Bril juga ya, berarti duet ya? Enggak, dia sekarang sendiri. Mas sekarang sendiri? adalah pokoknya tentang komunikasi lah. Komunikasi Tentang ya. komunikasi. Nanti Karena hubungi. tadi kan mesti tanya dulu sama penerbit ya kan. Kira-kira ini menarik apa enggak gitu kan. Tapi karena concern saya komunikasi. Jadi segala aktivitas kayaknya memang banyak bermuara ke situ. Gitu sih. Ya, semoga lancar Mbak Emma. Semoga lancar ya, doain ya. Mbak Bril juga semoga lancar dengan kesibukannya, dengan artnya, dengan melukis-melukisnya. Juga teman-teman yang di Palmerah juga semoga lancar dengan semua kegiatannya. Terima kasih udah main ke Palmerah. Thank you. Mbak Emma, Terima Mbak kasih Bril. ya, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman, jangan lupa subscribe kita, komentar ya, nanti juga mungkin boleh request siapa yang cocok jadi pembicara kita. Gitu kita jumpa lagi di ada apa di Palmerah episode berikutnya. Saya Carlos, sampai jumpa. Ada. Hey, thank you.